Hai gengs, balik lagi di Vince Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Nama Megawati Hangestri itu udah jadi ikon di volley Indonesia lah. Gak cuma karena smashnya yang keras, tapi karena karirnya yang melesat sampai ke luar negeri. Tapi sekarang justru ada kabar yang bikin publik tuh jadi bingung gitu. Megawati masih tertahan di Indonesia dan belum bisa balik ke klub barunya di Turki, yakni Manisa BBSK. Ada apa ini ya? Ada apa? Kalau kalian ngira ini soal tiket pesawat atau visa yang terlambat, bro, berarti kalian nggak ngikutin akun ini. Masalahnya tuh jauh lebih rumit dari yang kalian kira. Dan netizen udah mulai panas, termasuk Mimin. Yaudahlah, mari kita mulai. Megawati Hangestri Pertiwi atau yang sekarang sering dijuluki Megatron, awalnya dikenal waktu dia memperkuat Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan. Performa dia tuh bikin heboh satu negara, di mana di saat itu ya jersey sold out, highlightnya viral, dan liga luar mulai ngelirik, apalagi prestasi yang dia torehkan di Red Sparks sendiri. Setelah di Korea musim ini dia dikontrak oleh klub Turki, klub kasta kedua ya, Manisa BBSK. Harusnya dia udah gabung latihan dan siap kompetisi di tanggal 4 Oktober ini. Tapi apa yang terjadi? Dia masih di Indonesia. Dari berita ya, Megawati sendiri mengaku bahwa izin bermain di luar negeri masih jadi penghambat utama. Bro. Jadi bukan karena dia nggak mau berangkat, bukan karena kontraknya batal, tapi proses administrasinya belum kelar. Mimin nggak tahu kenapa di Indonesia itu semua hal yang terkait dengan administrasi itu jadi sulit dan jadi belibet. Ribet itu adalah Indonesia, bro. Kalau nggak ribet ya, kita kayaknya udah ganti nama negara nih. Diketahui ya, Megawati belum bisa terbang karena terkendala izin, dokumen, dan urusan yang melibatkan federasi. Di saat yang sama, publik mulai bertanya, siapa yang sebenarnya nahan tuh siapa? Nah, salah satu artikel dari Harian Fajar bahkan pakai judul itu yang lebih panas gitu. PBVSI dianggap sebagai pihak yang disebut-sebut jadi penyebab kenapa Megawati belum bisa ke Turki. Bahkan ada sentilan ke Bang Jatim juga yang ikut kena komentar netizen gara-gara dianggap terlibat dalam penahanan ini. Termasuk Mimin yang udah bikin video tentang hal itu beberapa hari yang lalu. Biar jelas ya, main di luar negeri itu nggak kayak pindah kerja biasa, ada beberapa tahap. Yang pertama tuh surat pelepasan dari klub atau federasi lokal itu harus beres. Yang kedua, persetujuan kontrak internasional juga harus beres. Terus dokumen perpindahan resmi dari federasi asal ke federasi negara tujuan juga harus sudah selesai. Terus yang keempat, koordinasi dengan kementerian atau lembaga olahraga. Yang kelima, izin status profesi atlet dan perlindungan negara. Nah, itu semua tuh harus diselesaikan secara bersih dan secara detail. Masalahnya, di Indonesia sistemnya sering gak transparan. Atlet kadang tahu mereka ditahan, tapi gak tahu siapa yang nahan. Ya, inilah Indonesia, bro. Di semua lini, di semua titik tuh kayak kurang aja, gak tahu kenapa dah. Nah, ini ada dugaan dan spekulasi. Sekarang muncul beberapa kemungkinan penyebabnya, di mana federasi minta kompensasi atau fee tertentu. Yang mana kadang federasi itu merasa ngelepas atlet adalah hak mereka. Yang mana ini betul, jadi ada proses yang harus dibayar. Nah, ini tuh kembali lagi ke pilihan masing-masing. Kayaknya kalau Mimin sih kayaknya nggak bakal lah minta kayak gitu ya. Kemudian keterikatan dengan event dalam negeri. Bisa jadi Megawati dianggap masih butuh di kompetisi lokal atau agenda timnas. Agenda timnas oke lah, masih November Desember kayaknya ya. Tapi kalau untuk event dalam negeri, it means Livoli fuck bro, Livoli loh. Kenapa diberatin gitu? Kenapa memberatkan hal ini kepada Megawati? Yang mana Livoli itu jauh tidak lebih penting daripada Kadinlar Birligi yang mulai di beberapa hari lagi, bro. Dugaan berikutnya mungkin adalah birokrasi yang lambat atau saling tunggu koordinasi. Dokumen bisa aja nyangkut di meja pihak tertentu tanpa kepastian. Ya kita tahu lah kemarin aja ada turis Thailand yang ngelaporin kehilangan handphone tapi malah ditinggal nonton film. Ya kayak gitu-gitu loh, birokrasi dari segala lini tuh kayak kurang bro. Terus mungkin ada sponsor dan juga kepentingan komersial. Pihak sponsor dalam negeri mungkin keberatan melepas atlet yang sedang mereka branding. Walaupun harusnya ini kembali ke Meganya. Kalau Meganya mungkin mau lepas bisa aja. Tapi balik lagi, Mega itu nggak berdiri sendiri. Dia juga punya manajemen. Dan mungkin pihak manajemen itulah yang harus disalahkan. Nah ya memang nggak tahu ya. Yang bikin publik tambah panas, tambah bingung nih adalah minimnya kejelasan dari PBVSI sendiri gitu. Nggak ada transparansi sama sekali. Belum ada klarifikasi terbuka dan lugas terkait hal ini.
Dan yang pasti efek dominonya adalah ya netizen Indonesia seperti biasa nggak bisa diem. Komentar-komentar mulai muncul. Kalau atlet mau berkembang kenapa dipersulit bla bla bla. Liga luar itu kesempatan bukan ancaman. Ya kayak gitu-gitulah. Bahkan Bang Jatim sendiri selaku klubnya Mega di Indonesia saat ini ya, itu kena gegara dianggap punya kontribusi dalam status administratif Megawati sebelumnya. Bahkan nama Megawati juga tercatat di Live Volley yang akan berlangsung di bulan Oktober ini sekitar tanggal 9-10 atau berapa gitu ya. Aduh. Akhirnya beberapa fans bertanya-tanya gitu. Karena klub Turki udah resmi mengumumkan Megawati masuk skuad musim ini. Kenapa kok malah ditahan-tahan? Kan namanya jadi jelek di sono noh. Besok-besok bakalan takut lagi kalau mau nerima atlet Indonesia jadi atlet mereka di sana. Kan anjir ya. Dan dampaknya adalah ya Megawati udah ketinggalan fase pre-season itu atau pre-season atau bahkan slot line up awal. Bahkan beberapa pertandingan uji coba penting yang kemarin-kemarin sudah dilakoni sama Manisa BPSK itu nggak bisa diikuti sama Megawati. Yang padahal itu bisa jadi titik Megawati adaptasi dengan tim tersebut. Ya yang seperti Mimin katakan tadi gitu, dampaknya klub luar bisa mulai ragu atau cari pengganti. Jangan sampai, tapi ini sangat mungkin terjadi loh. Fisik dan ritme latihan juga bisa sangat terganggu karena tentu ritme latihan di sini sama di sono beda. Temen di sini sama temen di sono beda. Cara adaptasinya juga beda. Dan ini sudah dilewatkan sama Megawati sendiri 1 bulanan ini yang harusnya jadi fase adaptasi dia di tim secara taktik dan juga secara sosial di sana itu malah jadi gagal terpenuhi. Karena apa? Administrasi, bro. Jadi sebaliknya kalau kasus ini cepat selesai Megawati bisa langsung gabung karena klubnya masih menunggu tentu saja. Kasus ini nggak cuma satu pemain ya, ada efek dominonya. Federasi jadi sorotan karena dianggap nggak support pemain go internasional. Klub luar negeri bisa ragu ambil pemain Indonesia tentu saja. Atlet muda jadi lebih takut bermimpi besar karena ada ganjalan-ganjalan tadi. Citra sistem olahraga Indonesia juga sangat dipertanyakan. Kalau sampai ada pemain sebesar Megawati aja tersendat, apalagi pemain lain. Gimana? Ada 3 kemungkinan skenario yang bisa diterapkan gitu. Nah, skenario positifnya PBVSI dan pihak terkait harus segera menyelesaikan dokumen. Megawati terbang dalam waktu dekat sehingga bisa mengikuti Kardinal Birligi, nggak usah ikutan Live Volley, nggak penting. Terus kemudian skenario lambatnya izin molor beberapa minggu sampai federasi dan sponsor sepakat. Walaupun telat tapi seenggaknya Megawati bisa ikutan Kardinal Birligi, nggak telat-telat amat. Itu ya. Terus skenario terburuknya ya kontraknya dibatalkan atau diganti pemain lain karena ya mau nggak mau Manisa BBSK butuh kekuatan di lini serang yang sebenarnya udah dibebankan dan dipercayakan kepada Megawati tapi terganggu dengan federasi dan lain-lain. Ya gila lah. Tentu kita jelas berharap skenario positif yang pertama ya, PBVSI dan pihak terkait segera menyelesaikan dokumen yang ada dan administrasi yang ada sehingga Megawati cepat terbang dan juga tampil di sana. Kasus Megawati ini jadi cerminan lah, apakah Indonesia siap mendukung atletnya mendunia atau masih ribet sama urusan dalam negeri. Kalau kalian ngikutin sih karirnya Megawati di Red Spark sampai sekarang, tentu baru kali ini ya semua itu agak ribet. Walaupun sebenarnya dulu di Red Spark juga ada beberapa keribetan walaupun gak seribet sekarang. Ya tulis pendapat kalian di kolom komentar, siapa yang harus ngomong terbuka soal masalah ini, PBVSI, sponsor, klub atau Megawatinya sendiri. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vince Station Reborn selanjutnya. See you in the next video gengs. Udah capek banget ya segala urusan di negara ini tuh jadi ribet. Bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to